Di bagian sebelumnya, Xiaofan mulai memikirkan persoalan serangga induk racun dan meminta Dali untuk memanggil Nona Huan untuk memeriksa di dalam tubuh Nona Huan. Jingyu kemudian berpikir mengenai masalah kota Yudo yang semakin rumit, di mana mereka baru menyadari bahwa keberadaan sekte Wando ialah untuk mengincar gua kuno Wanfu dan mengirim penjagayan untuk menjadi mata-mata di kota Yudo, serta menyebarkan racun di sungai untuk mengendalikan penduduk kota Yudo. Terlihat Jingyu bersama yang lain mengeluarkan ajian penarikan Rogo Kusumo agar serangga induk racun yang bersemayam di dalam tubuh Nona Huan bisa keluar. Suki yang mengetahui hal itu ia berusaha menghentikannya. Akan tetapi berhasil dihalangi Dali, sehingga membuat mereka berdua ikut tertarik oleh ajian Rogo Kusumo. Ternyata Suki dan Dali juga terkena racun sekte Wando. Mereka yang terkejut langsung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk segera mengeluarkan racun di dalam tubuh Dali dan Suki, hingga terlihat induk serangga racun yang kembali masuk ke dalam tubuh sang kakek. Akan tetapi Xiaofan dan Jingyu tak berhasil menangkapnya karena secara tiba-tiba penjagayan menghampiri mereka berdua. Dan kita pun diperlihatkan Dali yang khawatir akan keselamatan sang kakek. Disinilah perasaan Dali terpecah-pecah karena tak bisa menerima dengan lapang dada di mana sang kakek telah diracuni selama 5 tahun lamanya. Hingga keesokan paginya mereka kembali menemui Master Gui untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Master Gui mengatakan bahwa racun yang berada di kota Yudo berasal dari air sungai. Bio juga cemas karena penduduk kota Yudo semuanya terkena racun darah dewa. Yang tak lama lagi kota Yudo mengalami kekacauan di bawah kendali penjagayan. Tak lama dari itu terlihat penjagayan bersama pasukannya menjalankan misi untuk menghasut Xiaofan dan Biao karena sekte King Yun bekerja sama dengan sekte Raja Hantu yang tak lain untuk menghancurkan kota Yudo. Xiang mencoba menjelaskan kepada penduduk kota, akan tetapi ia pun diabaikan karena penduduk kota Yudo sudah berada di bawah kendali penjagayan. Mereka pun mulai memanas dan tak tahan lagi melihat permainan dari penjagayan. Penjagayan juga mengatakan bahwa ini perintah dari sang kakek yang tak lagi menerima orang luar sebagai tamu. Master Gui mencoba mengalah dan pergi dari kota Yudo untuk membuat rencana selanjutnya bersama pasukan Raja Hantu, yang kemudian Dali datang untuk memastikan keadaan sang kakek. Akan tetapi para pasukan penjagayan menghalangi langkah mereka untuk mendekati sang kakek. Penjagayan kemudian mengadu domba di hadapan sang kakek bahwa Dali bekerja sama dengan sekte Raja Hantu yang tak lain untuk membunuh sang kakek dan mengambil alih pemimpin kota. Sang kakek yang dikendalikan penjagayan, ia mengusir Dali bersama yang lain untuk segera meninggalkan kota Yudo. Dali yang emosi berusaha menghajar penjagayan. Akan tetapi hal itu tak mungkin ia lakukan karena nyawa sang kakek berada di tangan penjagayan. Dan terlihat mereka meninggalkan kota Yudo dengan penuh kesedihan. Murid sekte iblis kemudian mengajak mereka ke rumah pertanian untuk merencanakan sesuatu bersama Biao. Tak lama kemudian Xiaofan yang sampai di rumah pertanian bertanya pada Master Gui mengenai gua kuno Wanfu, di mana semua sekte berkumpul di kota Yudo, yang membuat dirinya penasaran dan menduga
bahwa kota Yudo menyimpan rahasia di balik gua kuno Wanfu. Biao kemudian menjelaskan bahwa gua kuno Wanfu merupakan tempat bawah tanah misterius yang menyimpan pusaka leluhur sekte iblis. Akan tetapi untuk menuju di gua kuno Wanfu sangatlah susah karena dijaga oleh monster kelelawar penghisap darah. Biao juga menduga bahwa keberadaan penjagaan selama 5 tahun di kota Yudo tak lain untuk mengincar rahasia keberadaan gua kuno Wanfu. Sedangkan di tempat lain, penjagaan mulai melancarkan misinya agar sang kakek memberitahu keberadaan gua kuno Wanfu. Akan tetapi meskipun sang kakek di bawah pengaruh penjagaan, dirinya tak akan memberitahu kepada siapapun mengenai gua kuno Wanfu dan buku langit. Penjagaan tetap memaksa agar sang kakek memberitahunya. Kemudian ia mengatakan dirinya merupakan salah satu murid sekte Wandu yang berdiam diri di kota Yudo selama 5 tahun lamanya, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gua kuno Wanfu. Penjagaan kemudian mengeluarkan ilmu sihir hipnotis agar sang kakek membuka suara mengenai keberadaan pintu masuk menuju gua kuno Wanfu. Sedangkan di sisi lain, Biao memberitahu Xiaofan jalan rahasia menuju kota Yudo. Mereka pun mulai bekerja sama untuk melawan sekte Wandu bersama Nona Miao. Yang kemudian Master Gui membuat strategi penyerangan di mana ia menyuruh Biao dan Nona Miao menyerang kota Yudo dari luar. Sedangkan sisanya masuk ke jalan rahasia untuk menuju kota Yudo dan menyelamatkan nyawa sang kakek. Sang kakek yang terkena sihir kemudian memberitahu pintu masuk ke dalam gua kuno Wanfu yang terletak di lorong tengah. Tak lama kemudian, seorang murid memberitahu penjagaan bahwa sekte hewan dan sekte raja hantu melakukan penyerangan. Penjagaan terlihat terpojok yang menjadikan misinya menjadi kacau. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan mulai menelusuri jalan rahasia menuju kota Yudo dengan menggunakan pusaka obor sebagai penunjuk jalan. Tak lama kemudian Xiaofan merasakan akan energi kuat yang tiba-tiba. Di tempat lain, Master Gui ternyata memanfaatkan Xiaofan agar mereka dapat menuju tempat gua tetesan darah dan menemukan buku langit. Disinilah Biao mulai mengkhawatirkan akan takdir Xiaofan. Sedangkan di dalam jalan rahasia mereka dibuat bingung karena banyaknya terowongan. Kemudian Dali mengeluarkan kompas penunjuk arah untuk memastikan agar tak salah jalan. Sedangkan Suki mengeluarkan kekuatan pedang pengendara petir sejati untuk menyegel jalan rahasia agar para murid sekte Wandu tak bisa masuk. Di sisi lain, Nona Miao melawan penjaga yang terlihat kewalahan. Biao yang mengetahui Nona Miao dalam bahaya, ia pun meluncurkan serangannya. Pertarungan pun semakin menjadi-jadi. Salah satu murid sekte Wandu pun terluka melawan Nona Miao dengan senjata jarum bordirnya. Karena merasa terpojok, ia akan mengeluarkan sihir ketel cahaya. Akan tetapi aksinya berhasil diberhentikan oleh Siang. Sedangkan di sisi lain, Dali bersama yang lainnya bisa keluar. Dali pun langsung menuju ke kamar sang kakek untuk memberikan obat ramuan dari Master Gui yang diyakini bisa melemahkan racun di dalam tubuh sang kakek. Dan terlihat pertarungan Biao yang imbang melawan penjagaan. Kemudian Nona Huan datang memberitahu penjagaan bahwa sang kakek tiba-tiba menjadi monster. Penjagaan yang terkejut, ia segera menemui sang kakek di dalam kamarnya. Ternyata penjagaan dijebak oleh Dali dan Suki.
Dali pun kemudian menghajar Penjagayan agar memberikan obat penawar untuk sang kakek. Penjagayan mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai penawar racun, di mana obat penawar racun dibawa oleh sang tetua sekte. Penjagayan juga mengatakan bahwa sang tetua tak akan memberikan penawar racun. Ia kemudian memberitahu bahwa umur sang kakek tak akan lama lagi mati bersama Lin Sun. Suki yang terpancing emosi dengan perkataan Penjagayan, ia langsung mengeluarkan sihir pengendara petir agar memberitahu keberadaan Lin Sun. Tak lama dari itu Penjagayan membawa Suki di tempat Lin Sun disembunyikan. Suki yang mengetahui Lin Sun sudah tak berdaya, ia mencoba memeriksa keadaan Lin Sun. Di saat inilah Penjagayan memanfaatkan kesempatan untuk membangunkan Lin Sun dengan mantra hipnotis. Seketika itu Lin Sun pun langsung menyerang Suki. Mengetahui Suki yang terdesak, Penjagayan kabur melarikan diri. Sedangkan di sisi lain Master Gui memberi instruksi agar segera membebaskan para penduduk yang terkena racun dengan ilmu tongkat iblis milik Xiaofan untuk mendapatkan kembali jiwa sihir ketel emas. Mereka bertiga pun mengerahkan segala kemampuannya untuk menarik racun yang berada di dalam tubuh penduduk. Dengan sekejap racun pun dapat keluar dan terlihat para penduduk kota Yudo sudah tersadarkan diri. Di sisi lain terlihat Penjagayan berhasil dihentikan oleh Biao dan muridnya. Akan tetapi dengan sangat ceroboh, sang murid tak sengaja memutuskan tali ikatan di tubuh Penjagayan yang membuat dirinya kabur lewat jalan rahasia bawah tanah. Biao yang ingin mengejarnya dihentikan oleh Xiaofan karena jalan rahasia bawah tanah sudah ditutup dengan segel pelindung. Akan tetapi tak lama kemudian terlihat Penjagayan mengeluarkan pedang kuno karena dirinya tak bisa menerobos segel pelindung Suki. Ia memutuskan untuk membuka mantra segel gua kuno Wanfu dengan kekuatan pedangnya. Biao yang menyadari hal itu kemudian menemui sang kakek yang sudah tersadar dari pengaruh Penjagayan. Kemudian sang kakek menjelaskan peristiwa 800 tahun lalu, di mana sang tetua hati hitam berkeinginan menciptakan istana bawah tanah bertujuan untuk memperbudak semua penduduk. Akan tetapi terjadi adu kekuatan bersama anggota sekte dan sang tetua hati hitam memilih untuk mati bersama pujaan hatinya bernama Jingling. Di saat inilah para sekte iblis mengincar benda pusaka sihir peninggalan tetua hati hitam, yang tak akan lama lagi dunia menjadi hujan darah yang mengakibatkan antar sekte berperang untuk merebutkan pusaka sihir peninggalan tetua hati hitam. Mereka yang mendengarkan penjelasan dari sang kakek langsung bergegas menyusul Penjagayan di dalam gua kuno Wanfu. Suki pun mengatakan bahwa ia melarang Biao ataupun sekte iblis ikut masuk ke dalam gua kuno Wanfu. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Master Gui. Ia menjelaskan bahwa di gua kuno banyak jebakan dan bahaya yang membuat mereka tak bisa kembali dengan selamat. Hingga akhirnya Biao pun ikut pergi bersama para murid sekte Qingyun sebagai penunjuk jalan. Di sisi lain terlihat Penjagayan menelusuri jalan gua secara perlahan. Ia pun sadar bahwa di dalam gua sangat berbahaya. Tak lama kemudian ia melihat ribuan monster kelelawar penghisap darah. Penjagayan pun mulai waspada dan lebih berhati-hati agar monster kelelawar tak menyerangnya. Hingga ia pun terlihat berhasil dan melanjutkan perjalanan menuju istana tetua hati hitam. Dengan ide liciknya, Penjagayan menyebarkan sihir racun di dalam gua. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiaofan dan temannya mulai masuk ke dalam gua. Biao kembali mengatakan agar tak terburu-buru dan tetap mengikuti instruksi darinya. Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan sekumpulan tengkorak yang diyakini bahwa ia mati dimangsa oleh monster kelelawar.
mereka pun mengeluarkan sihir segel untuk menutup pintu masuk, bertujuan agar monster kelelawar tak memangsa penduduk kota Yudo. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan sangat perlahan. Tak lama dari itu mereka melihat ribuan monster kelelawar yang agresif. Secara tak sengaja Bio memegang racun jebakan penjagaian yang menyebabkan mereka harus menutup hidung agar tak bersin. Akan tetapi Dali tak bisa menahan bersihnya, sehingga menyebabkan para monster menyerang mereka semua. Terlihat mereka kewalahan melawan monster kelelawar dengan jumlah tak terhitung, serta juga terdapat raja kelelawar yang membuat mereka terdesak. Kemampuan Jingyu pun tak sebanding menghadapi raja monster kelelawar, hingga Xiaofan dan Suki pun terjatuh di dalam sebuah tempat ilusi. Di tempat ilusi, Xiaofan ditemui keluarga desa kuil rumput yang sudah lama mati. Yang kemudian Xiaofan menggunakan senjata sihirnya untuk menghancurkan ilusi mimpinya. Sedangkan terlihat Suki merintih-rintih kesakitan, tak tahu apa penyebabnya. Xiaofan pun berusaha menghancurkan sihir ilusi dan langsung menyadarkan Suki. Sedangkan Jingyu bersama yang lain memikirkan cara untuk menyelamatkan Xiaofan dan Suki yang terjatuh. Kemudian Suki mengeluarkan sihir petir pedangnya untuk membuat sebuah pelindung. Disinilah Suki kemudian menjelaskan pada Xiaofan bahwa bayang-bayang ilusi di tempat ini hanya berfokus dengan seseorang yang tak bisa melupakan masa lalunya, sehingga akan tetap dibayang-bayangi dengan hantu pendendam. Cara agar bisa lepas dari bayang-bayang hantu pendendam, yakni harus memikirkan kebahagiaan dan melepaskan rasa kesedihan serta balas dendam di dalam hatinya. Sedangkan di sisi lain Bio berhasil menemukan tempat di mana Xiaofan dan Suki terjatuh. Bio pun mengatakan bahwa di alam ilusi terdapat hantu pendendam yang bisa menjebak hati dan pikiran seseorang. Dali pun mengeluarkan benda sihir yang bisa berubah menjadi seekor burung untuk menelusuri ke dalam tempat ilusi, serta memakai kertas jimat agar pikiran dan hatinya tak bisa dirasuki oleh hantu pendendam. Sedangkan Xiaofan dan Suki mulai mencari jalan agar bisa keluar dari tempat ilusi. Xiaofan pun terlihat sudah tak berdaya, di mana energi pikirannya terkuras untuk melawan hantu pendendam. Lagi-lagi hantu pendendam menyerang mereka berdua. Mereka pun terpojok karena hantu pendendam yang muncul semakin sakti. Terlihat juga bahwa Suki putus asa karena tak kuat melawan hantu pendendam. Hingga hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu kita lanjut di bagian selanjutnya. Oke, semoga kalian menikmati video ini sampai habis. Mimin pamit undur diri karena uduk dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Hasih Film. Bye bye.